segala bangsa, mari Agungnya penerus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bunda, kan kami anakmu. Oh, ingat ya Bunda, akan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-29. Kita diundang oleh Tuhan untuk meneladan apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan dalam hidup ini. Akan tetapi dalam hidup kita seringkali kita tak mampu melakukan apa yang telah diperbuat Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan tobat kita di hadapan Allah bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Anilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, Kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus. Bersama dengan Kau kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan.
Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Coba, on off-nya coba cek. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita melihat dalam hidup kita ternyata seringkali tanpa sadar kita itu kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Lalu kalau ditanya apa sesuatu yang hilang, yang tanpa kita sadari hari ini hilang dalam hidup kita. Kalau kita flashback ke masa yang lalu, kita bisa membayangkan bagaimana zaman dulu orang itu sungguh-sungguh peka terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Misalkan, kalau ada bapak ibu gurunya sedang bawa sesuatu, murid zaman dulu, lalu saya dikatakan zaman dulu, murid itu selalu akan berlari membantu bapak ibu guru, membawa barang-barang yang dibawa oleh bapak ibu guru. Sekarang tidak ada. Mau bawa berat, mau bawa sedikit, mau bawa banyak, ringan, ya dibiarkan. Masih untung mau nyapa, kadang tidak disapa. Inilah yang terjadi dalam hidup kita yang tanpa sadar hilang dari hidup kita. Kepekaan itu menjadi sesuatu yang tumpul dalam hidup kita. Karena perlahan-lahan tanpa sadar itu benar-benar hilang dari hidup kita. Apa yang terjadi dari hidup kita, di sekitar kita tidak peduli lagi. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita.
Maka hari ini, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita itu diundang oleh Tuhan untuk menumbuhkan kepekaan dalam diri kita, dalam diri Anda, dan dalam diri saya. Kita semua, tanpa terkecuali Anda dan saya diundang untuk kembali peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Bukan yang penting diriku, bukan yang penting aku bagaimana, tetapi bagaimana sekitar kita. Inilah yang seringkali tanpa sadar sudah lupa untuk kita lakukan. Sehingga kalau kita tarik lebih jauh lagi, hal inilah yang membuat kita tak mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menghendaki agar kita mau meneladan Dia, yang mana Dia mau melayani semua orang, justru sebaliknya, dalam hidup ini kita inginnya dilayani. Ketika Tuhan menghendaki kita memberikan diri kita untuk memberi perhatian kepada saudara-saudari kita, justru dalam hidup ini kita ingin diperhatikan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu bisa kita lakukan? Karena dalam hidup ini, rasa peka itu sudah tak mungkin lagi ada dalam hidup ini. Dalam hidup kita seolah-olah tak mungkin lagi ada kepekaan sehingga hidupku ya hidupku, hidupmu adalah hidupmu, urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Inilah yang terjadi. Maka mari kita menyadari bagaimana kita dipanggil untuk meneladan Tuhan. Supaya kita bisa meneladan Tuhan, maka harus muncul kepekaan dalam diri kita. Kenapa kepekaan itu harus muncul? Ketika kepekaan itu muncul, maka kita akan menyadari betapa kita ini tak berharga di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau melakukannya untuk kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini adalah manusia yang penuh dosa, penuh kesalahan. Tetapi Tuhan justru hadir di tengah-tengah kita untuk melayani kita. Kalau sebuah contoh dalam hidup ini, kalau kita memiliki pemimpin, bos dalam perusahaan kita, dalam pekerjaan kita, mau melakukan yang harusnya kita lakukan, pertanyaan bagi kita, apakah kita akan membiarkan bos kita melakukan itu? Ataukah kita akan mengambil alih apa yang dilakukan oleh pemimpin kita? Tentu kita akan mengambil alih apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Hari ini Tuhan kita mau melayani kita. Ia yang adalah Allah mau merendahkan dirinya untuk melayani kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita mau berpangku tangan, membiarkan Allah bekerja sendirian untuk melayani kita? Ataukah kita mau bersama-sama dengan Dia, melayani Dia yang telah pertama-tama melayani kita? Pertanyaan inilah yang harus kita jawab dan kita renungkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan saja mau melayani, apalagi kita? Menjadi pertanyaan bagi kita, pelayanan model apa yang akan kita bawakan, yang akan kita berikan kepada Tuhan? Pelayanan untuk mencari kehormatan, pelayanan yang untuk mencari pujian, pelayanan yang untuk mencari nama baik, ataukah pelayanan karena aku sudah dikasih oleh Tuhan, maka aku mau membalas kasih-Nya dengan mau melayani Dia dalam diri sesamaku. Pertanyaan ini yang harus kita jawab. Sehingga dalam hidup kita sebagai murid-Nya, kita akan dimampukan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dan Dia kerjakan, yaitu menjadi pelayan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Panggilan kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
seperti yang dikatakan Tuhan dalam bacaan Injil. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang harus kita pahami dalam hidup kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, untuk ambil bagian bersama-sama dengan Dia, melayani semua orang agar semua orang merasakan kasih dan penyertaannya dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya banyak orang datang kepada Dia. Menjadi pertanyaan bagi kita, seringkali kita tak sanggup untuk menanggung segala cobaan, tantangan, dan rintangan ketika kita mulai belajar untuk melayani Dia. Banyak cemoohan, banyak kritik, banyak caci maki yang kita terima. Tetapi seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua hari ini, Tuhan pertama-tama telah merasakannya. Tuhan sendiri mau merasakannya bersama dengan kita. Maka ketika kita mulai tidak kuat, ketika kita mulai merasa letih, datanglah kepada Tuhan untuk merasakan kekuatan daripadanya sendiri. Sehingga kita dari hari ke hari dimampukan untuk mau melayani Dia dalam diri sesama. Maka mari menyadari terlebih dahulu. Ketika kita mulai sadar, maka kita akan bergerak untuk bersama-sama melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup saling melayani satu dengan yang lain. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Di mana suami mau melayani istrinya. Di mana istri mau melayani suaminya. Di mana orang tua mau melayani anak-anaknya. Di mana anak-anak mau melayani orang tuanya. Jangan pernah berpikir aku sudah susah dengan hidupku. Maka untuk apa aku menambah kesusahan dalam hidup? Maka mari kita belajar dari Tuhan. Mau mengorbankan diri kita. Mengorbankan apa yang kita miliki agar kita sanggup dimampukan oleh Tuhan untuk meneladan apa yang dilakukan. Tetapi untuk mampu melakukan itu semua, pertama-tama harus kita lakukan dalam hidup ini, menumbuhkan dan memupuk kepekaan dalam diri kita. Tanpa kepekaan, maka kita tak akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita akan membiarkan Tuhan terus bekerja sendirian. Kita akan membiarkan Tuhan melayani sendirian. Tetapi ketika kepekaan itu mulai muncul dalam diri kita, kita tak akan pernah membiarkan Tuhan melayani kita. Tetapi kita bersama-sama dengan Dia melayani semua orang, agar semua orang merasakan kasih dan penyertaannya dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.